Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing tentang menggunakan BPJS. Seperti di video sebelumnya, saya sudah share tentang bagaimana kita membuat rujukan dan daftar BPJS melalui Mobile JKN. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share yaitu rujukan dari tingkat 1 atau dari Paskes 1 ke Paskes tingkat lanjut, yaitu ke rumah sakit tipe C. Dengan banyaknya di lapangan yang mengeluh bahwa pelayanan BPJS ini sangat rumit, pelayanannya kurang, tenaga medisnya tidak ramah, apapun itu yang berkaitan dengan BPJS pelayanannya kurang. Saya di sini akan share gimana cara mudah atau tips dan trik kita bisa tetap menggunakan BPJS ini dengan ramah rumah sakit. Artinya kita bisa gunakan dengan nyaman, benar, tepat, dan tidak membuang-buang waktu. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu kita harus pahami dulu alur dari rumah sakit tersebut. Sama seperti di Paskes tingkat 1, kita harus pahami terlebih dahulu alur dari rumah sakit ini, rumah sakit yang akan kita tuju. Setelah kita pahami alurnya, yang kedua poin pentingnya lagi yaitu sabar. Kuncinya sabar, karena di Indonesia banyak sekali pengguna BPJS, tidak hanya ratusan, tidak hanya ribuan, entah berapa banyak. Saya juga tidak mencari data valid untuk pengguna BPJS saat ini di Indonesia. Wajar saja kalau kita sampai di rumah sakit itu pasti akan ada antrian atau menunggu. Setelah dari Paskes pertama kita mendapatkan surat rujukan, kita akan menuju rumah sakit di poli yang kita pilih. Nah, ini salah satu contohnya surat rujukan yang saya dapatkan dari Paskes tingkat 1. Ini surat rujukan, sudah ada nama pasiennya, poli yang dituju. Jadi kita cuman diberikan kertas selembar ini saja dari Paskes tingkat 1. Ini yang harus dibawa ke rumah sakit. Untuk rumah sakit yang saya tuju, kebetulan saya tidak diminta persyaratan lain kecuali lembar rujukan ini. Tidak diminta kartu BPJS aslinya ataupun diminta kakak dan yang lainnya. Tidak, hanya lembar rujukan ini. Jadi lembar rujukan ini salah satu syarat untuk kita bisa melanjutkan rujukan di rumah sakit. Nah, sebelum kita datang ke rumah sakit, kita harus daftar secara online melalui Mobile JKN. Jadi, setelah kita mendapatkan rujukan, kita langsung buka Mobile JKN, dicek untuk rujukan kita ke poli yang akan dituju. Kemudian, kita daftar dan ambil nomor antrian sesuai dengan Mobile JKN. Karena jika kita tidak melakukan pendaftaran melalui Mobile JKN, itu sampai rumah sakit biasanya kita sudah tidak mendapatkan kuota lagi. Biasanya pasiennya udah full. Jadi biarpun kita sudah mendapatkan rujukan, harus daftar ulang melalui Mobile JKN untuk mengambil nomor antrian. Setelah mendapatkan nomor antrian dari Mobile JKN, kita datang ke rumah sakit dengan menunjukkan screenshot atau Mobile JKN nomor antrian yang sudah kita dapatkan. Dari petugas kesehatan di rumah sakit akan menginput nomor bookingan yang sudah kita dapatkan dari Mobile JKN. Setelah mendapatkan itu, biasanya kita akan diberikan struk seperti ini. Nah, ini saya saat melakukan check-in di rumah sakit oleh petugas kesehatan yang ada di rumah sakit. Dan kemudian kita akan mendapatkan struk seperti ini, ada barcode-nya, dan di sini sudah tertera nomor antrian yang ada di poli tersebut. Jadi nomor antrian di Mobile JKN itu tidak sama dengan nomor antrian kita di poli klinik yang kita tuju. Jika kita ingin mendapatkan
memberikan nomor urutan paling pertama, maka kita harus datang lebih awal. Kita harus datang lebih awal daripada pasien-pasien yang lainnya. Kita akan diarahkan untuk menunggu di poli yang kita tuju sampai dengan dokter datang dan melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Setelah dilakukan tindakan, jika memang dianjurkan untuk kontrol ulang, maka perawat atau petugas kesehatan yang ada di ruang dokter tersebut akan menganjurkan untuk mengambil surat kontrol yang ada di rumah sakit tersebut. Surat kontrolnya kita bisa ambil sendiri dengan cara yaitu melakukan scan barcode yang ada di sini. Nah, ini dia cara mengambil surat kontrol di rumah sakit ya. Pertama kita klik booking, terus kemudian scan barcode-nya, kita cek identitasnya. Jika sesuai maka langsung proses. Klik OK, langsung keluar nomor dan surat kontrol berikutnya. Saat kontrol, kita tidak perlu daftar ulang melalui mobile JKN. Rutenya kurang lebih hanya seperti itu. Setelah di rumah sakit, apabila memang ada tindakan yang lebih lanjut, maka dari pihak rumah sakit akan menjadwalkan tindakan-tindakan berikutnya. Demikian tadi sharing tentang rujukan BPJS di rumah sakit. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua untuk menggunakan BPJS di rumah sakit. Oke. Apabila ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.